Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram wa summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para teman-teman dan sahabat kemanusiaan, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat kemanusiaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini begitu pentingnya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat pandemi COVID-19 ini, Allah berikan kita begitu banyak nikmat yang harus dan wajib kita syukuri. Terlebih lagi datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan Al-Muharram. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan Al-Muharram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menjadi satu bulan bagian daripada 4 bulan Muharram yang mesti kita dan sobat kemanusiaan dan jamaah perlu pahami dan ketahui apa yang mesti kita lakukan di bulan Al-Muharram. Sobat kemanusiaan, bulan Al-Muharram di dalam Al-Quran, para mufassir mengatakan yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah bulan Al-Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi 3 bulan secara berurutan, sedangkan 1 bulan yaitu bulan Rajab Muhdar itu adalah bagian daripada bulan Al-Muharram. Al-Muharram bermakna segala aktivitas kita harus kita jadikan sebagai aktivitas amaliyah kebaikan. Sedangkan aktivitas yang menuju kepada keburukan mesti dengan sekuat tenaga kita jauhi. Sobat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Al-Muharram ini adalah bulan yang sangat baik sebagai satu refleksi dan starting point kita untuk merubah diri kita, untuk merubah masyarakat kita, untuk merubah sosial kemasyarakatan dan sosial kebangsaan kita di saat masa pandemi COVID-19 ini. Apa saja sobat kemanusiaan amalan-amalan yang menjadi amalan di bulan Al-Muharram ini? Sobat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah puasa, ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shaim
afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil al-Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Afdalus siyam, sebaik-baik puasa, puasa yang paling afdal ba'da Ramadan, setelah bulan suci Ramadan. Syahrullah, di bulan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Sobat kemanusiaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram ini salah satu amalan yang baik yang mesti kita lakukan adalah yaitu melaksanakan ibadah puasa, yaitu yang bernama puasa Asyura, puasa di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Biasanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan 3 hari, yaitu pada tanggal 9, 10 dan 11 di bulan Al-Muharram. Kenapa? Karena pada saat itu Allah memberikan kemuliaan kepada kita orang-orang yang beriman untuk meningkatkan taqarrub ilallah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa banyak yang bisa kita lakukan untuk dapat menahan diri dari hal-hal yang buruk, untuk dapat memudahkan diri kita melaksanakan amal-amal kebaikan. Berbohong saja bagi orang yang berpuasa, biasanya orang berpuasa itu sulit untuk berbohong. Bila diri kita terbiasa berpuasa, maka diri kita terbingkai dengan mengekang hawa-hawa nafsu. Baik hawa nafsu secara lahiriah ataupun hawa nafsu secara batiniah. Oleh sebab itu, puasa di bulan Muharram adalah salah satu amalan yang terbaik, sobat kemanusiaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, puasa Asyura di bulan Al-Muharram. Sobat kemanusiaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang baik yang kedua di bulan Al-Muharram adalah memperbanyak amal soleh. Ya, hidup kita ini memang Allah ciptakan untuk beribadah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma, dan tidaklah, khalaqtul jinna, aku ciptakan jin, wal ins, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku." Dan sebaik-baik al-ins, manusia, kita orang yang beriman adalah selalu melakukan amal-amal yang saleh, amal-amal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sobat kemanusiaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram, bulan yang sangat baik. Allah berikan ganjaran yang sangat-sangat banyak bila kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dimulai dari hal yang kecil saja, sobat kemanusiaan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu, di hadapan dan memberikan wajah yang ceria di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sedekah saja, sobat kemanusiaan, menjadi satu ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita punya harta, kita berinfak, kita bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Siapapun dia yang membutuhkan, bila kita ada kelebihan rizki, mari kita bantu, mari kita tolong. Jangan kita berat untuk membantu sesama saudara kita, terutama di bulan yang mulia ini, di saat masih pandemi COVID-19 ini. Kita berusaha untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sobat kemanusiaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau kita melakukan keburukan, Allah akan berikan ganjaran yang banyak pula. Allah akan berikan catatan keburukan itu berlipat-lipat. Maka sadarlah, ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang buruk, terutama di bulan Muharram ini. Yang biasa meninggalkan sholat, maka segera sadar untuk melakukan panggilan Allah, bertemu dengan Allah dalam bentuk ibadah salat. Yang masih jauh dari Al-Quran, maka mari kita dekati Al-Quran, kita buka, kita baca, kita tadaburi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang paling ringan kita selalu berzikir, daripada kita banyak membuang waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kita gunakan berzikir, sobat kemanusiaan. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari lisan kita akan menjadi catatan kebaikan. Bagi yang suka bermaksiat, taubat. Mari kita jauhi keburukan-keburukan tersebut sebagai starting point kita merubah tingkah laku akhlak kita dari yang buruk menjadi tingkah laku yang baik. Sobat kemanusiaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga di bulan Al-Muharram adalah taubat. Ya, taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kita menuju kepada Allah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, yaitu dengan mengakui kesalahan dosa kita dengan
sebaik-baiknya. Jangan sampai keburukan-keburukan kita ulangi. Kita sudah berjanji kepada Allah tapi kita lupakan dan kita lakukan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengatakan, Inna kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan fasum al-Muharram fa inna fihi yawman taballahu fihi ala qaum wa yatubu fihi ala akharin. Bila seseorang berpuasa sebulan setelah bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram. Karena di bulan itu hari-hari ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat suatu kaum dan menerima taubat kaum-kaum yang lain. Jadi berdasarkan hadis ini, taubat di bulan Muharram adalah satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini peluang besar sobat kemanusiaan dan jamaah rahimakumullah. Timing yang tepat, waktu yang sangat baik untuk kita meraih ampunan Allah dengan taubat. Pintu ampunan Allah sangat terbuka luas. Maka jangan kita sia-siakan. Yuk, marilah kita menuju ampunan Allah di bulan Muharram. Bulan di dalam kalender Hijriyah yang pada saat era Abu Bakar As-Siddiq ditetapkan sebagai awal daripada bulan Hijriyah. Kalender Islam. Dan kita menuju satu kondisi, situasi yang baru dengan jiwa yang baru di bulan Muharram. Allah melabelisasi kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, orang-orang yang selalu mau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sobat kemanusiaan, semoga Allah meridhoi semua ikhtiar kita dalam rangka menuju manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai semua ini di awal bulan Muharram. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.